宇浩身上散发的恐怖气息，你变得懈怠了。二师兄，你可别背后下服是一头即将苏醒的洪荒巨师弟，这次是无论如何也不能跟我一定要去的。娘娘，您真是残酷的战场，渴了吗Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan spoiler alur cerita Solen 2 episode 136 bagian kedua yang akan terjadi selanjutnya. Namun sebelum masuk ke inti alur ceritanya, Mimin akan memberikan sedikit informasi. Untuk spoiler-spoiler yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya, alur ceritanya sama dengan versi Donghua yang tayang setiap malam Sabtu. Namun dikarenakan hanya pihak studio yang tahu panjang pendek alur cerita yang akan dirilis, maka letak episodenya akan sedikit berbeda. Sekian informasi dari Mimin, sekarang kita akan masuk ke spoiler alur cerita episode 136 bagian kedua. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Setelah berada di ruang alat jiwa Sekte Tang, Yuho kemudian segera membuka desain alat jiwa yang diberikan oleh Guru Xuan. Melihat hal tersebut, Hecheto tidak menyangka jika Guru Xuan sungguh sangatlah kejam. Hecheto kemudian bertanya kepada Yuho apakah dia mengetahui desain alat jiwa ini. Sementara Yuho juga tidak menyangka jika desain ini merupakan cara untuk membuat meriam pengurai jiwa. Beberapa saat kemudian, Yuho membutuhkan waktu selama 1 jam untuk mengumpulkan semua bahan yang dia butuhkan dengan bantuan Hecheto. Kemudian mulai mempelajari desain alat jiwa dan mengetahui jika formasi ini sangatlah rumit. Yuho kemudian beranggapan jika Guru Xuan berniat untuk mempertaruhkan hidupnya. Yuho tidak menyangka jika susunan formasi ini benar-benar merupakan alat jiwa tingkat 8. Tak lama kemudian, Yuho mulai tenggelam untuk memahami desain alat jiwa tersebut. Sambil memandang ke arah Yuho, Hecheto tidak menyangka jika kemampuan adik juniornya sangatlah luar biasa. Seiring berjalannya waktu, 2 jam telah berlalu. Dikarenakan tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk membantu Yuho, Hecheto kemudian segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara 1 hari telah berlalu dengan begitu cepat, dan Yuho masih tenggelam untuk memahami desain alat jiwa tingkat 8. Beberapa saat kemudian, Hecheto bersama Xiao datang secara diam-diam untuk memastikan kondisi Yuho. Mengetahui jika Yuho masih tenggelam dalam mode kultivasi, membuat Hecheto merasa sedikit cemas. Sementara Guru Xuan beranggapan meski Yuho nantinya tidak dapat menyelesaikan alat jiwa tingkat 8. Namun jika Yuho dapat memahami desain alat jiwa tersebut, hal ini sudah cukup baginya. Dikarenakan Hecheto sangat mengkhawatirkan keadaan adik juniornya, dia segera pergi untuk memberitahukan hal ini kepada Bebe. Sementara Bebe langsung menemui Guru Xuan dan memintanya untuk menghentikan ujian yang diberikan kepada Yuho. Namun Guru Xuan mengatakan jika mereka berdua telah sepakat akan menunggu Yuho selama 3 hari. Jika Yuho tidak sadarkan diri selama 3 hari, maka mereka bisa pergi menjalankan misi tanpa adanya Yuho. Tidak terasa 2 hari telah berlalu dan segera memasuki hari ketiga. Bebe telah meminta kepada 2 dekan, yaitu Dekan Qian Linter dan Qian Dodo, untuk menjaga Sekte Tang sementara waktu. Namun Elder Xuan juga memberikan batas waktu kepada Sekte Tang jika mereka harus kembali dalam waktu 1 bulan. Elder Xuan beranggapan jika masa depan Sekte Tang bergantung kepada mereka. Susansi mengatakan jika dia merasa sedikit heran dengan Guru Xuan. Kenapa kali ini Guru Xuan begitu bertekad? Susansi merasa jika dia sedikit tidak percaya diri tanpa adanya Yuho. Bahkan dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Namun Bebe mengatakan jika sepertinya mereka harus berjuang lebih keras dan tidak terus bergantung kepada Yuho. Jika Yuho mengetahui hal ini, bukankah dia akan menertawakan mereka? Namun Susansi mengatakan siapa yang akan menjadi master jiwa pengendali utama. Susansi kemudian menyarankan kepada Bebe untuk menemui Guru Xuan dan membujuknya, serta meminta kepada Guru Xuan untuk mengizinkan Yuho pergi, dan berjanji kepada Guru Xuan jika Yuho akan belajar dengan baik setelah kembali menjalankan misi. Meski Bebe mengetahui betapa pentingnya Yuho,
Namun BB mengatakan jika dia tidak bisa merubah pendirian Guru Suan. Bahkan Sekte Tang tidak akan berkembang dengan begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir, serta mendapatkan dukungan dari pihak akademi tanpa adanya Guru Suan. BB mengatakan dikarenakan Guru Suan tidak pernah meminta apapun dari mereka, sehingga BB tidak bisa menolak permintaan Guru Suan ketika dia memiliki keinginan. BB mengetahui jika dia hanya akan membuat Guru Suan marah jika dia kembali menemuinya. BB beranggapan jika mungkin tidak akan terlalu sulit untuk menyelamatkan Tangya dengan adanya Tetua Song dan Dekan Yan. Mendengar hal tersebut, Susansi mengatakan jika mungkin hanya itu yang bisa mereka lakukan saat ini. Di tengah percakapan tersebut, Susansi dan BB tiba-tiba dikejutkan oleh suara Hecheto yang mengatakan jika adik junior mereka telah berhasil memahami desain alat jiwa tingkat 8 dan saat ini mulai menempa alat jiwa. Kedatangannya ke tempat ini untuk menyampaikan kabar baik tersebut sebelum menyampaikannya kepada Guru Suan. Mendengar hal tersebut, Susansi mengatakan meski Yuho dapat memahami desain alat jiwa, namun hal ini bukan berarti Yuho dapat membuat alat jiwa tingkat 8. Jika hal itu terjadi, bukankah menjadi insinyur jiwa tingkat 8 akan menjadi sangat mudah? Namun Hecheto mengatakan jika dia hanya merasa senang ketika adik juniornya berhasil memahami desain alat jiwa. Sementara BB mengatakan jika adik junior mereka mungkin akan benar-benar berhasil. Bukankah Yuho selalu menciptakan sebuah keajaiban? Hecheto mengatakan jika dia juga memiliki pemikiran yang sama dengan BB, yang dimana setiap para insinyur jiwa harus bisa memahami desain alat jiwa sebelum membuatnya. Setelah mengatakan hal ini, Hecheto kemudian segera pergi untuk mencari Guru Suan dan memberitahukan hal ini. Sementara Susansi dan BB segera pergi untuk melihat Yuhao. Menyadari jika Yuho sedang memulihkan energi spiritualnya sebelum menempa alat jiwa membuat Guru Suan merasa bangga. Tak lama kemudian, sebuah energi spiritual warna keemasan yang begitu kuat keluar dari dalam tubuh Yuhao. Bahkan semua orang merasa tertekan di bawah energi spiritual tersebut, sehingga membuat Guru Suan merasa sedikit heran dan beranggapan, apakah hal ini merupakan teknik imitasi? Tak lama kemudian, sisik-sisik halus secara perlahan muncul di kulit Yuhao dan aura yang begitu kuat terus meningkat. Susansi kemudian mengatakan jika seandainya mereka tidak terbiasa menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang ini, mungkin mereka akan beranggapan jika Yuho adalah binatang jiwa yang berubah menjadi manusia. Beberapa saat kemudian, aura Yuho menjadi lebih stabil dan mulai membuka kedua matanya. Yuho kemudian dikejutkan jika semua orang telah berkumpul di tempat ini. Guru Suan kemudian melangkah maju dan memberitahu jika Yuho tidak memiliki lebih banyak waktu dan malam akan segera tiba. Jika Yuho belum menyelesaikan meriam pengurai jiwa sebelum pagi telah tiba, maka dia akan tetap berada di dalam sekte bersama Guru Suan. Mendengar hal tersebut, Yuho kemudian segera berjalan menuju ruang pembuatan alat jiwa dan bersiap untuk mengukir logam langka. Ketika Guru Suan beranggapan jika Yuho tidak akan mampu menyelesaikan alat jiwa tingkat 8, Guru Suan kemudian dibuat terkejut setelah melihat teknik ukiran Yuhao. Terlebih lagi melihat Yuho menggunakan palu penempa alat jiwa untuk memotong logam langka, sehingga membuat Guru Suan beranggapan apakah Yuho berniat membuat cangkang luarnya terlebih dahulu. Yuho kemudian meningkatkan kecepatannya untuk menempa logam langka. Sementara itu, dengan wajah serius, Guru Suan terus memperhatikan tindakan Yuhao. Hingga pada akhirnya, Yuho telah berhasil menciptakan cangkang luar bagian pertama dan terus melanjutkan bagian kedua. Tidak berselang lama, dalam waktu 1 jam, Yuho telah berhasil membuat 40 bagian luar alat pengurai jiwa. Sesaat kemudian mulai mengukir formasi inti alat jiwa, yang dimana dalam mengukir formasi inti, Yuho tidaklah menggunakan pisau kehidupannya, melainkan menggunakan pisau cakar terong emas gelap, sehingga hal ini membuat semua orang merasa terkejut. Guru Suan kemudian teringat ketika dia masih berada di kerajaan Matahari Bulan, di mana pada saat itu dia membuat alat jiwa ini untuk menjadi insinyur jiwa tingkat 8 termuda di aula kebajikan. Namun dikarenakan sumber daya dibatasi, Guru Suan memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Tang. Guru Suan kemudian secara diam-diam mengambil inti formasi yang telah berhasil dibuat oleh Yuhao dan mengamati inti formasi tersebut. Guru Suan kemudian kembali dibuat terkejut setelah melihat Yuho berhasil menyelesaikan 8 formasi inti dalam waktu 2 jam. Yang dimana pada saat itu ketika Guru Suan masih menjadi insinyur jiwa tingkat 8, dia membutuhkan waktu selama 6 hari. Sementara untuk membuat inti formasi pertama, dia membutuhkan waktu selama 3 hari.
Guru Suan kemudian beranggapan apakah Yuho akan benar-benar berhasil dalam membuat merem pengurai jiwa tingkat 8. Tak lama kemudian, langit telah berubah menjadi gelap. Guru Suan beranggapan ketika pagi hari, Yuho belum dapat menyelesaikan alat jiwa tersebut. Maka dia akan dianggap gagal meskipun telah berhasil membuat alat jiwa tingkat 8. Seiring berjalannya waktu, Yuho terus mengukir inti formasi dan mulai merakit merem pengurai jiwa. Hingga pada akhirnya, Yuho telah berhasil membuat merem pengurai jiwa tingkat 8 dan memberikan alat jiwa tersebut kepada Guru Suan. Guru Suan tidak menyangka jika Yuho benar-benar dapat membuat alat jiwa tingkat 8. Bahkan Guru Suan tidak perlu menguji alat jiwa tersebut. Sehingga Guru Suan kemudian bertanya kepada Yuho apakah dia belajar membuat alat jiwa dari insinyur jiwa lain. Namun Yuho menolak hal tersebut dan mengingatkan kepada Guru Suan jika Yuho pernah membuat alat jiwa tingkat 6 ketika dia masih menjadi insinyur jiwa tingkat 5, di mana dia memiliki keunggulan dalam menciptakan inti formasi. Mendengar hal ini, seketika membuat Guru Suan terdiam. Dia tidak menyangka jika Yuho akan menjadi insinyur jiwa tingkat 8 dengan begitu mudah. Meski Yuho dapat membuat alat jiwa tingkat 8, namun Guru Suan ingin Yuho tetap berada di dalam sekte dan mempelajari tentang dasar menjadi insinyur jiwa tingkat 8 di bawah bimbingannya. Guru Suan percaya jika Yuho akan menjadi insinyur jiwa tingkat 9 di masa depan jika Yuho menjadi seorang master jiwa titel Doluo. 而成为过去，我根据唐文祖传图纸改良而来的。